Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita akan memasuki segmen on location. Dan ini terkait dengan apa yang di-spill Putri tadi, bahwa aparat Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang kembali mengamankan 2 juru parkir liar yang aksinya viral di media sosial karena menarik tarif Rp60.000 per sekali parkir. Ya, ini ngalahin tarif parkir di mall. Mau naik haji kayaknya. Iya, di mall aja beberapa mall nggak sampai segitu, maksimal ada batas maksimal 35.000 sampai 50.000. Nah, ini hari kedua razia digelar, ini aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ini berhasil mengamankan lagi ya 2 juru parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang. Keduanya ini jukir liar yang aksinya sempat viral di media sosial karena menarik tarif yang fantastis, yaitu sebesar Rp60.000 untuk kendaraan roda 4 milik wanita pengunjung Pasar Tanah Abang. Nah, bersama keempat juru parkir liar lainnya, ini pelaku utama bernama Alvin langsung melayangkan permohonan maaf secara terbuka kepada korban. Alvin mengaku bekerja sama dengan seorang calo untuk menawarkan jasa parkir dengan mematok tarif Rp60.000 per mobil. Nah, perharinya pemuda yang berjualan aksesoris ini kemudian mampu meraup pendapatan hingga Rp600.000. Kelima juru parkir liar yang berhasil diamankan selama 2 hari razia digelar ini kemudian diserahkan ke petugas suku dinas sosial untuk diberikan pembinaan. Ya, pemirsa, untuk memperjelas mengenai kejadian ini, peristiwa ini di Tanah Abang, dan juga untuk meminta testimoni warga di sana ya, apakah pernah mengalami hal seperti ini, kita akan bergabung dengan Leo Chandra yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi, Leo Chandra. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat pagi Mala Putri. Selamat pagi Mala Putri dan juga pemirsa. Saat ini aktivitas untuk di Pasar Tanah Abang yang dimana memang beberapa waktu lalu ini sempat viral terjadi adanya lagi pungutan liar yang kemudian ini sangat meresahkan, khususnya salah satu warga yang juga merasakan bagaimana pungli ini juga mematok harga hingga Rp60.000 untuk parkir sebuah motor di kawasan Blok G Tanah Abang, Jakarta. Di mana memang aktivitas pagi ini tidak terlalu begitu padat dibanding jika ini akan ada jam-jam siang kemudian. Dan untuk aktivitas pada pagi ini sendiri, Putri dan juga Mala, memang masih terpantau mulai adanya persiapan bagi para pedagang. Dan untuk mengetahui juga Mala dan Putri bagaimana juga kemudian langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh khususnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menertibkan adanya pungli yang begitu meresahkan, di mana memang beberapa waktu lalu ini juga viral di media sosial melihat salah seorang warga yang juga membagikan ceritanya mendapatkan cerita pungli seperti itu yang dia harus membayar sekitar Rp60.000. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada Pak Syafrin Liputo. Selamat pagi Pak. Apa kabar, pagi Pak? Mas, alhamdulillah sehat. Ya. Pak, ini kan kita lihat kembali lagi viral Pak, adanya pungli atau pungutan liar yang juga sangat meresahkan. Ya. Saya yakin juga dari Dinas Perhubungan ini sudah pernah melakukan langkah-langkah konkret, namun memang sampai saat ini terjadi lagi Pak. Bagaimana ini Bapak melihat kasus yang terjadi kembali? Ya baik, jadi tentu kejadian kemarin, sebagaimana kita ketahui bahwa jajaran Dinas Perhubungan, kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pol PP dan Polri serta juga TNI terus melakukan pengawasan di kawasan ini. Tetapi kemudian ada masyarakat yang enggan untuk memarkirkan kendaraannya di lokasi-lokasi parkir di kawasan ini. Sebagaimana kita ketahui, di kawasan Tanah Abang ini paling tidak ada 4 lokasi parkir yang mampu menampung para pengunjung. Pertama adalah di Blok A, itu ada di atas, kemudian di lantai 7 tepatnya ke atas, kemudian di Blok B itu di basement, juga di Blok F ini ada di lantai 3, 4, 5 itu juga lokasi parkir. Bahkan di Jalan Kebonjati 18 ini bisa parkir untuk on street-nya. Demikian pula halnya di pusat grosir Tanah Abang sana di depan, itu juga bisa dilakukan, ada lokasi parkir yang tersedia. Artinya pengunjung bisa menuju ke lokasi parkir dan kemudian terbebas dan terhindar dari pungutan liar oknum-oknum yang ada di lapangan atau di Jalan Kebonjati ini. Tetapi masyarakat kita enggan dan malas berjalan kaki, sehingga begitu ada oknum yang mencoba memarkirkan kendaraan di sini, mereka ikuti. Kami sudah menghimbau jangan ikuti petugas
para juru parkir ini dan silahkan menuju ke tempat atau lokasi-lokasi parkir yang sudah ditetapkan di kawasan ini. Oke. Dan kemudian Pak, kan sebenarnya di Blok G ini sendiri kan juga ada posko pengamanan seperti itu ya Pak, yang diletak bahkan nggak jauh dari lokasi kita live saat ini ya Pak ya. Nah kemudian Pak, apakah tindak lanjut ke depannya Pak untuk kemudian bisa mengamankan adanya pungli ini Pak? Dengan sudah melakukan adanya posko pengamanan itu sendiri sepertinya tidak cukup ini Pak. Ya, memang dari hasil inventarisasi kami perlu ada perbaikan untuk sarana prasarana pendukung di kawasan ini. Contohnya pertama, untuk lokasi parkir yang ada di Blok F, rambu petunjuk kawasan parkir itu sudah hilang. Tentu ini akan kami koordinasikan untuk dipasang kembali rambu petunjuk untuk bahwa di dalam masuk ke jalan Kebun Jati 18 ini ada lokasi parkir di Blok F. Demikian pula halnya untuk pos pengawasan kawasan ini juga akan kita aktifasi. Juga nantinya akan dipasang kamera CCTV. Yang ini kita koneksikan ke NOC-nya Dinas Perhubungan, sehingga begitu ada 1-2 kendaraan yang akan parkir, ini otomatis kami tinggal lakukan penertiban, sehingga tidak akan terjadi yang namanya masyarakat terjebak dengan keberadaan para juru parkir liar di kawasan ini. Oke. Pak, kemudian Pak kan di dekat sini ini kan kita bisa ngelihat Pak ada tempat lokasi-lokasi parkir rumahan seperti itu Pak. Apakah juga ini bisa dikatakan pungli juga kah Pak? Atau untuk parkir-parkir seperti ini dikatakan aman nggak sih Pak sebenarnya untuk masyarakat bisa melihat efisiensi waktu tadi ya Pak ya? Tadi Bapak bilang bahwasannya mungkin masyarakat ini malas untuk naik ke atas untuk memarkirkan, kemudian adanya langkah selanjutnya adalah parkir motor yang disiapkan oleh warga yang memang berada di lokasi tepat di depan Blok G ini. Itu seperti apa Pak? Iya, memang untuk parkir roda 2 kami pahami bahwa di kawasan Blok F tidak mampu menampung. Oleh sebab itu warga sebagian secara sukarela menyediakan lahannya untuk lokasi parkir kepada pengunjung. Tentu untuk parkir roda 2 dengan tarif yang wajar, ini kami awasi dan itu prinsipnya dipersilahkan, diperbolehkan. Tetapi untuk roda 4, kenapa dilarang parkir di kawasan Jalan Kebon Jati dan Jalan Fahrudi di depan? Karena ini akan mengganggu sirkulasi arus lalu lintas yang ada di kawasan ini. Oleh sebab itu, untuk parkir di badan jalan di kawasan ini selalu dilakukan penertiban. Berarti artinya Pak, untuk kemudian langkah-langkah parkir yang sudah disiapkan oleh warga dengan memberikan lahan di bagian rumahnya itu sebenarnya aman ya Pak ya, untuk kemudian ini bisa menjadi pilihan alternatif ya Pak ya, bagi untuk roda 2 bagi pengendara roda 2 dipersilahkan karena memang di sana pun situasinya cukup aman dan diawasi oleh pemilik lahan itu sendiri. Oke, Pak, ini menarik sekali. Kita akan kembali lagi Pak. Sebelumnya nanti kita akan ngebahas juga ini bagaimana Mala dan juga Putri, bagaimana kemudian langkah selanjutnya yang akan disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengamankan adanya pungli. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi on location akan kembali sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Leo Chandra dan juga Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang kemudian kita akan ini membahas bagaimana juga pungli ini sering kerap terjadi di kawasan Tanah Abang, tepatnya di Blok G. Saya akan mewawancara dan coba mencari bersama ya Pak ya, kita akan coba jalan ya Pak untuk menyisir lokasi yang memang menjadi banyak terjadi pungli itu ya Pak, ataupun parkir liar itu sering terjadi. Juru parkir liarnya. Juru parkir, betul sekali Pak. Jadi ini kita akan coba untuk mencari. Nah biasanya Pak, kalau di lokasi-lokasi ini selain pedagang Pak, warga itu suka memarkirkan parkirannya. Padahal kalau misalnya kita lihat kan di sini sudah sangat dekat. Iya, sangat dekat sekali ya tempat parkir ya Pak. Tapi balik lagi, warga memilih alternatif yang mungkin harganya jauh lebih murah Pak kalau ketika di jalan raya Pak. Justru mereka pada saat di sini di jalan itu akan sangat mahal. Karena juru parkir liar ini mereka akan mematok dengan sesukanya. Misalnya roda 2 10.000. Sementara kalau di dalam roda 2 2.000, 3.000. Artinya masyarakat kita masih males untuk berjalan kaki. Padahal lokasi parkir roda 2 bisa dilihat hanya sudah di ada ya Pak ya, di benar seberang sekali. trotoar ini. Tapi mereka ada kebiasaan kalau bisa begitu mereka belanja sepatu ada PKL, mereka langsung parkir di depan PKL itu dan langsung nyebrang untuk belanja. Ini jadi ada habit kita yang sangat malas berjalan kaki. Ini tentu perlu
edukasi, sosialisasi sehingga semuanya aman. Dan yang paling utama karena keengganan mereka untuk menuju lokasi parkir yang resmi, maka ini menimbulkan ada potensi juru parkir liar itu muncul. Tentu jika tidak ada keengganan itu, juru parkir liar mau memarkirkan siapa? Karena semuanya sudah tertib untuk ke lokasi-lokasi parkir yang tersedia. Berarti menarik sekali, Pak. Berarti adanya kurangnya edukasi dan juga kurangnya sosialisasi ya Pak ya terkait dengan edukasi, sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Betul. Tentu secara bertahap kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi edukasi yang kita harapkan dari pribadi-pribadi warga itu menjadi kesadaran kolektif yang kemudian semuanya menuju kepada bagaimana kita tertib dalam setiap elemen kehidupan ke depannya. Jadi tidak hanya parkir, tetapi juga contoh menuju ke layanan angkutan umum cukup berjalan kaki, trotoar sudah dibangun dan seterusnya. Pak, kemudian kan kita lihat nih Pak, ini sudah ada disiapkan mobil truk ya Pak ya dari Disub sendiri untuk kemudian ini tujuannya apa Pak? Apakah mengamankan atau jadi bagi kendaraan roda 2 yang mereka parkir di badan jalan atau di trotoar, ini otomatis melanggar dan kemudian kami melakukan operasi untuk pengangkutan. Jadi mereka diangkut, dipindahkan dan kemudian diberikan tilang oleh rekan-rekan kepolisian kepada yang bersangkutan. Berarti artinya Pak ini tujuannya untuk mengamankan adanya motor-motor yang memang parkir sembarangan seperti itu ya Pak ya? Parkir sembarangan roda 2 itu dilakukan pengangkutan, bahkan potensi untuk jika ternyata begitu masif, kita lakukan juga yang namanya cabut pentil. Sementara untuk roda 4, ya agar di kawasan ini tidak terjadi parkir liar, kami standby-kan unit derek. Kita bisa lihat di belakang, itu unit dereknya sudah di standby-kan. Harapannya warga yang menuju ke kawasan itu begitu melihat unit derek, mereka tidak akan berniat untuk parkir dan menuju ke lokasi parkir yang sudah ditentukan. Pak, ini kita akan coba cari salah satu warga ya Pak ya. Selamat pagi Ibu, izin dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Zuhro. Ibu Zuhro, ya. Bu, Ibu sering datang ke Tanah Abang ini Bu? Iya udah lama dagang Tanah Abang. Dari Celana Kulot udah lama Pak, udah tahunan di sini tapi alhamdulillah ya. Bu, gimana Bu Ibu melihat secara parkir yang sembarangan seperti itu dan kemudian kemarin? Ya banyak parkir liar sembarangan tapi sekarang udah aman. Nggak ada jarang, paling tukang ojek doang. Gitu. Nah kalau Ibu sendiri kan sebagai pedagang Bu melihat tidak teraturnya Bu parkir liar itu Bu seperti apa Bu? Parkir liar sekarang udah nggak ada lagi sejak udah di ini semua namanya seperti bapak-bapak itu udah parkir liar udah diamanin gitu ya. Ibu siapa namanya tadi? Ibu Zuhro. Oh Ibu Zuhro, Ibu berdagang di mana Bu? Itu dagang di lokasi sebelah situ Pak. Sebelah situ. Saya dagang Celana Kulot. Berarti kan artinya Ibu juga aktivitas sehari-harinya melihat parkir liar ya Bu ya? Aktivitas sehari-hariannya memang di sini Ibu saya Zuhro ya. hari. Nah, Pak, Ibu, kemudian ini kan sudah ada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ibu. Apa harapannya, Ibu, untuk menertibkan adanya parkir liar yang nanti akan harapannya supaya aman. Iya, supaya aman dan nyaman gitu dagang di sini. Tapi memang dari dulu saya dagang di sini, Pak. Udah aman. Udah aman ya. Berarti artinya bisa dikatakan bahwasannya memang dari Dinas Perhubungan sendiri pun udah ada keamanan yang diberikan di Tanah Abang ini ya, Bu ya? Iya, banyak harapan, Pak, yang saya petik dari sini. Betul. Berarti adanya oknum-oknum nakal ya, Bu ya, yang masih suka nakal untuk melakukan parkir liar itu ya, Bu ya? Iya, kalau parkir liar sejak ada bapak-bapak ini semua udah pasti aman lah. Paling ya mangkal ada tukang ojek doang. Oke, siap. Makasih ya Ibu ya. Selamat beraktivitas kembali. Kita akan coba berwawancara Bapak lagi ya. Makasih. Pak, tadi kita sudah mendengar salah satu warga juga Pak. Coba kita akan cari lagi salah satu warga lainnya juga. Tapi memang aktivitas di sini belum terlalu banyak warga ya Pak ya. Jadi memang aktivitas di Tanah Abang sendiri itu mulai padat ketika siang hari ya Pak. Pertama saat ini baru selesai Idul Fitri dan libur Lebaran sehingga masyarakat belum terlalu ramai yang di kawasan ini. Mungkin dalam 2-3 minggu ke depan ini akan sangat padat karena kita akan menghadapi juga rencana ke depan untuk Idul Adha. Tentu kepadatan akan terjadi. Saat ini jika kita melihat masih cukup lengang. Yang berikutnya
tentu kami bersama jajaran terus melakukan pengawasan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan. Nah, tadi kita melihat salah satu warga yang juga mengatakan bahwasannya dia merupakan seorang pedagang di Tanah Abang sendiri dan dia merasakan sudah ada ketertiban itu, Pak. Cuman balik lagi, kenapa kemudian kasus pungli ini viral, Pak? Apakah ada kesulitan tersendiri, Pak, untuk menghadapi pungli ini? Jadi sebagaimana kita ketahui, jajaran bertugas itu mengamankan. Kemudian setelah dilihat aman, ini tentu harus melakukan pengawasan. Karena pengawasannya tidak hanya di Jalan Kebun Jati, tetapi juga di kawasan Fahrudin sampai dengan di depan Blok A, juga yang di kawasan Jatibunder, Jalan Jatibunder. Ini tentu perlu mobilitas tinggi. Pada saat petugas kami melakukan mobilisasi tadi, muncul 1-2 orang yang kemudian menggunakan situasi ini, dan kemudian ada keengganan masyarakat kita untuk menuju ke lokasi parkir yang sudah tersedia. Tadi saya sudah sampaikan, di Blok A tersedia di lantai 7, 8, dan seterusnya. Di Blok B ada di basement. Di Blok F sini tersedia juga lokasi parkir 3-4 lantai tersedia. Bahkan di depan ini bisa dilakukan parkir paralel on street maupun serong. Artinya secara ruang parkir yang ada itu tersedia cukup. Tetapi ada keengganan masyarakat untuk malas berjalan kaki. Sehingga mereka memilih, ada yang memarkirkan kendaraan saya di depan tanpa melihat atribut bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan uniform untuk parkir. Ini yang menyebabkan masyarakat kemudian dipatok secara sangat mahal, dan kemudian tentu kami untuk mengantisipasi juru parkir liar ini bekerja sama dengan rekan-rekan kepolisian. Terakhir kemarin yang memungut 60.000 tadi, ini sudah ditangkap oleh jajaran Polsek Tanah Abang dan sudah ditindaklanjuti. Artinya kami koordinasi sinergi untuk melakukan pengamanan dan ketertiban di kawasan ini. Oke, Pak, terakhir, Pak, sebelum kita menutup wawancara kita ini, Pak, apa himbauan Bapak sendiri untuk kepada masyarakat agar terhindar dari terjadinya pungli lagi, Pak? Ya, baik. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk yang akan berkunjung ke kawasan Tanah Abang menggunakan kendaraan pribadi, silahkan parkirkan kendaraan Anda di tempat-tempat parkir yang sudah tersedia. Di Blok A ada, di Blok B ada, di Blok F bahkan sangat memadai. Di ruang jalannya pun mencukupi untuk di Jalan Kebun Jati 18 itu mencukupi sekitar 50 satuan ruang parkir. Artinya selain di gedung juga ada tersedia di bawah, untuk roda 2-nya pun tersedia. Silahkan parkir di sana. Bagi yang sekiranya tidak membutuhkan membeli barang yang masif dan cukup dibawa di tinteng, itu silakan gunakan angkutan umum yang tersedia. Menggunakan KRL bisa langsung turun di stasiun Tanah Abang dan menggunakan jembatan multifungsi, multiguna untuk menuju ke kawasan ini untuk berbelanja. Atau gunakan angkutan Transjakarta dari manapun Anda, itu bisa langsung menuju ke kawasan Tanah Abang ini. Dengan upaya ini tentu kita sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan serta kelancaran lalu lintas yang ada di kawasan ini. Terima kasih. Oke, baik. Pak, sekali lagi terima kasih Pak Syafri untuk waktu dan kesempatannya kita bisa ngobrol terkait dengan adanya pungli ini, Pak. Itu dia tadi, Mala dan juga Putri, bagaimana kemudian kita sudah membahas terkait dengan dan juga himbauan kepada masyarakat untuk dapat terhindar dan tidak terjadi lagi yang adanya namanya pungli. Apa kabar Indonesia Pagi on location? Kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra yang sudah memberikan bahasan komprehensif terkait dengan tarif juru parkir liar di Tanah Abang.